kan hero yang selalu di belakang. Tadi kan kelihatan. Yap. Di match sebelumnya bagaimana perjuangan Facehugger ya. Dikejar sampai ujung mana gitu dia. Bahkan semua ngelok ke dia. Nah ini sama nih. Ditya juga harus memainkan peran yang sama. Web. Dan sekarang pertempurannya udah bisa kita saksikan. Ada Renvi dengan editnya langsung maju ke bagian depan. Mencoba untuk memberikan gangguan terhadap Versi. Awas. Langsung memberikan tumbukannya aja dipanggil Guiding Wind. Renvi pulang. Yang ditakut-takutin malah nakutin balik. Takutin balik. Iya, lebih galak lagi tapi EVOS Legend bergerak Waduh. masuk area jungle milik tim Giva. First blood didapatkan oleh EVOS Legend. Bestie Julian harus tumbang. Aduh, Galak mereka ketika ada di Little Wonder ternyata dimenangkan oleh EVOS Legend nih. Wow, galak banget. Ada berapa stun loh itu tadi. Ada charge yang langsung numbuk juga ke arah Juliannya. Belum lagi Brody pun hadir tadi. Memberikan efek stun juga. Hilang sudah satu. Jungler utama yang dimiliki oleh Geek Farm kali ini. Ya, bukan hanya hilang sih. Sebenarnya lebih ke arah purple buff-nya yang sayang. Yep. Buat di awal-awal. Baru diambil gitu ya. Iya. Mungkin ada beberapa Hilang. main sebelum kita mengambil purple buff tapi kitanya hilang, gak apa-apa tuh. Masih bisa tuh kita ngambil purple buffnya lagi. Mungkin hanya kehilangan waktu beberapa saat kalau di early game seperti ini. Tapi sekarang di area tengah ada dua hero yang dengan darah yang tidak begitu banyak lagi. Ya, otomatis kalau kita ngelihat EVOS Legend udah bisa nge-press kayak gini, makin bebas lagi rotasi mereka Aduh. harus masuk ke area mid lane. Flicker digunakan oleh Vince untuk kabur dari gempuran EVOS Legend. Wah, dua hero udah mulai bergerak, 5 detik lagi. Turtle-nya pun akan hadir dan siap untuk dimakan oleh kedua tim ini. Dan siapakah yang akan mendapatkannya? Sementara untuk Geek Farm, mereka belum melakukan serap ataupun mencoba mendekati ke arah Turtle tersebut. Yes, ini Turtle yang pertama dan cepet banget dari EVOS Legend. Mereka nggak pakai kata terlambat tapi maju. Renvi maju ke area depan dan Onverse udah di pop up tapi EVOS Legend maju ke area belakang. Split-split dikeluarkan, anti-match mau naik ke area mana tapi Mavis menjadi sasaran utama. Sedangkan dari samping Renvi seorang diri nggak bisa menahan damage dari tim EVOS Legend. Wow, hal baiknya adalah Turtle berhasil diamankan oleh Julian. Begitu baik tadi pergerakan yang dia lakukan. Berhasil untuk mencoba sneaky peek tadi masuk. Turtle-nya didapatkan tapi di bawah. Anti-Med dan juga Mavzi masih ada pertarungan yang mereka jalankan. Masuk area tengah, nggak bisa kabur walaupun dia udah ngelari circling eagle guiding win. Tapi dari tim EVOS Legend mereka selalu bergerak bersamaan, nggak pernah satu persatu, minimal 3. Yes. Iya loh. Itu menang jumlah langsung ya. Dan mengagetkan pastinya untuk siapapun yang menjaga tadi sebagai mid laner. Nah, ini tengahnya EVOS udah megang banget sih. Kayak dari masuk ke area sampingnya dapet, terus siapapun yang di tengah juga digeradak. Rotasi awal dari EVOS fokusnya ke area tengah. Dengan dari tim Geek Fam, mereka lebih berfokus untuk fokus ke arah farming pattern mereka sendiri. Nah, ini dia nih, ada sebuah gebrakan baru lagi nih. Dua hero udah mulai berjalan bersamaan, namun untuk kali ini ada Funstrong yang berhasil didapatkan, tapi untungnya ada Flicker. Malah sekarang Renvi-nya terjebak di dalam sebuah real world manipulation. Hilang sudah satu romer utama, namun ditabrak dengan sakit lagi. Versinya terlalu maju ke bagian depan, ditembak dengan di biru passion. Di sementara itu, dengan adanya pergerakan, dengan adanya 19, masih bisa dielak. Bahkan Swan dengan satu shotgunnya begitu menyakitkan, jarak dekat ditembak, pelurunya masuk semua. Flicker yang sangat tepat untuk menghindari Dreams dengan adanya sebuah ultimate yang emang itu ngedennya dia flicker langsung. Lama ya tadi juga. Lumayan lama sih. Lumayan lama dia flicker selamat tapi shotgunnya Bude. Iya. Jarak deket loh itu Terus tadi. satu persatu juga dari EVOS Legend. Pertama Versik yang masuk terlalu dalam. Lalu disusul satu persatu dan Funstrong tertinggal di arah samping. Stoner Pot Memory gak bisa menyelamatkan dirinya. Flicker sudah digunakan. Geek Fam mendapatkan poinnya yang lain. Wah. Sebuah setup yang begitu baik dilakukan oleh Geek Farm. Kalau mereka bisa mempertahankan permainan sebegini terus menerus, harusnya akan ada hal baik yang bisa didapatkan oleh Geek Farm kali ini. Yes, Ya. tapi kalau kita lihat dari minimapnya ini anti-match di bawah benar-benar menguasai lapangan loh. Dia ngusir Poviusnya MFC yang harus waspada juga. Yep. Karena teman yang lain lagi di-ganking di atas. Jadi dia Benar. ragu-ragu nih antara bantu atau tetap di lane. Bukan main itu sekali tumbukannya, coba lihat Vince. Kalau tidak ada darah putih tadi sisa 3 bar aja. Sekali tumbuk 1 bar hilang ya. Oke, dan dari itemnya Swan langsung mengarah ke Hunter Strike ternyata. Sedangkan untuk EVOS Legends, Luminaire belum ada item damage, belum ada Ice Queen 1 juga. Funstrong ke BO. Ini bakal menjadi duel untuk gold lane juga. Wah, di tengah tuh nih biru passion tadi udah dikeluarkan juga. Hilang satu wave minion, balik lagi mungkin seperti ya. Tapi dari minimap kita lihat mungkin ada beberapa pertempuran yang harusnya terjadi. Setelah lagi Electrovine berhasil dikeluarkan, Lumina di bagian belakang. Namun Turtle-nya kembali again and again berhasil didapatkan oleh Julian. Juliannya langsung dinaikin juga oleh Anti-Man. Tapi Versik pergerakannya ataupun jaraknya masih cukup jauh dan mereka
gagal lagi untuk mendapatkan turtle. Banyak gangguan yang dihasilkan oleh EVOS Legend, tapi Geek Fam masih bisa untuk mengamankan objektif yang ingin mereka dapatkan. Julian walaupun digendong, dia masih bisa nge-retry. Dan sekarang di area top lane-nya Fanstrong, flick out kabur ketika Dream sudah bisa melawan back-up-annya. Charge ke arah siapa? Belum ke arah siapapun karena tim Geek Fam. Mereka menyadari akan ada backup dari EVOS Legend, mundur secara teratur. Yep, Dreamnya masuk ke dalam rumputan lagi, mencoba untuk mengejutkan beberapa pemain dari Geek Fam, namun sedikit lagi HP dari outer turret yang ada di area top lane akan segera habis, akan segera bisa dihancurkan Dreamsnya. Berjalan ke bagian tengah, ada Pakito juga yang berdekatan dengan dirinya. Anti-match di bawah, Julian yang dia hadapi. Julian dengan anti-match, dengan menggunakan Benedetta, bisakah dia mendapatkan poin dari anti-match yang ada di dalam lane yang sama? Tidak, karena pertempurannya terjadi di tempat yang lain. Dan pause terjadi kembali. Sabar teman-teman ya, sabar. Sabar, nantinya kita akan melanjutkan pertandingan. Ya. Kita buat playernya nyaman dulu. Mungkin jelas. masih ada beberapa technical issue yang terjadi nih Kita ya. mau semuanya bermain secara maksimal tanpa adanya gangguan satupun. Dan secara fair play juga Yep. dari keduanya walaupun di rumah. Kita juga tetap memberikan ada referee di sana yang Yep. selalu untuk bisa dilihat di sana. Kayak Iyo, oke, semua aman terkendali. Dan kalian juga yang lagi ada di bioskop ini seneng kali ya. Hey, Woi, halo Xenopolis. Sepolis, Halo. boleh nih rame kalian di sana ya. Ya, itu jajan yang bawa pacarnya dikasih juga. Kasih popcorn. Iya, jangan sampai pulang nonton malah masuk angin kan. Lah, Iya. Kan adem banget kan, Cinepolis kan, adem tuh. Masa nyaman tahu. nyaman tuh kan. Masa ya nggak dijajanin itu yang bawa pasangan. Para pisan ya. Sabar teman-teman, ada jeda masalah teknis dari Geek Fam. Kita tunggu dulu, di belakang juga udah ada tuh abang yang langsung hadir tuh membantu. Ada problem apa? Dia langsung hadir tuh. Oh, Para yes. player-player. Dari pemain GFM sedang dipastikan bahwa mereka bisa bermain secara maksimal. Dan kalau di awal tadi bisa saling balas-membalas tuh. Nah, bahkan untuk turtle-nya sendiri ya bisa diambil oleh Geek Fam. 2 kali. Dua kali. Bener. Jadi ya setidaknya masih ada balasan untuk Geek Fam sekarang, dan tadi masih untuk hal yang sama sebenarnya. Onward-nya kalau bisa dibuka, ya terus dia ketangkap di tengah real world manipulation, itu susah buat Red. Jadi PR-nya adalah harus bisa onward juga ke arah dari. Dan terjadi tadi Om ya. Apa yang udah Om bicarakan sebelumnya tuh yang biasa terjadi untuk Edit. Ya, edit. walaupun gak kena pun itu nge-trigger flickernya. Yep. Sampai pada kabur. Membuat maju ke area depan. Dan inilah kita akan langsung masuk ke dalam menit yang ke-6 di game kita yang pertama antara Geek Fam dan juga EVOS Legend. Oke, Dreamnya udah mendapatkan informasi tadi ada beberapa pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Geek Fam. Renvi-nya terkena Void Blast, Luminer mundur kembali, Popheus-nya udah ada di bagian atas. Bahkan 1, 2, 3, 4, 5 hero berjalan bersamaan sekarang dari Geek Fam. Tapi Pakito ada di bagian bawah untuk bisa mendapatkan ke arah 1 outer turret yang ada di bottom lane. Yap, begitu bebasnya di area bottom lane, EVOS Legend berhasil mengamankan objektif. Dan di atas aja itu dikit lagi bisa didapatin oleh EVOS Legend loh. Jadi dari segi objektif gaming, EVOS Legend mereka sangat berfokus untuk ngedapetinnya. Dream bergerak lagi ke bagian atas, ada 1 wave minion yang segera dihilangkan. Tapi sepertinya kalau kita lihat dari minimap tidak ada penjagaan terhadap outer turret tersebut loh Bude. Iya, mungkin udah dikit juga, nggak akan sempat waktunya Geek Fam berfokus kepada objektif yang lain. Nggak ingin melakukan defense, tapi mereka mau mengamankan turtle yang ketiga. Wah, di saat mereka yang mengamankan turtle, tapi untuk Benedetta yang masih berada jauh di bagian atas. Anti-match-nya maju ke bagian depan, anti-match-nya mulai mendapatkan siapakah, belum ada 1 orang yang menjadi korban, tapi Renvi udah jangan dekat sekali jaraknya. Sementara Dream dengan Guardian Bulwark-nya mencoba untuk melindungi pergerakan dari rekan-rekan, tapi anti-match tertangkap basah dengan 4 hero yang berdekatan dengan dirinya kali ini. Iya, terlalu jauh dari kawanan EVOS Legend. Tersisa 3 membernya di area River. Mau kabur kemana? Mavis nggak melanjutkannya karena sekarang dari Geek Fam cukup puas untuk mendapatkan 1 anti-mage. Split grab yang dikeluarkan rupanya malah membawa petaka. Karena Geek Fam berfokus terhadap turtle yang ketiga. Menambah pundi-pundi dari gold karena mereka begitu ketinggalan, mereka membutuhkan turtle ini. Nah sekarang untuk Benedettanya berhasil mendapatkan lagi turtle yang ketiga. Hal baik untuk Geek Fam di game kali ini. Mereka bisa mengejar dari sisi network yang cukup tertinggal. Tapi sekarang dengan adanya Void Crystal yang dikeluarkan ada efek
slow juga yang didapatkan oleh Swan, tapi MFZ ada di bagian belakang akan dikejar habis-habisan, dipukul dengan grab yang dimiliki oleh Antima, dipukul lagi, ditarik lagi agar masuk ke dalam kawanan yang dimiliki oleh EVOS. Tidak, Vince-nya pun dengan Guiding Wind memanggil Renvi agar pulang terlebih dahulu, nanti aja diserang lagi. Pulang, Geek Fam memilih untuk pulang ke arah base-nya karena EVOS Legend udah bergerak secara bersamaan berlima masuk ke area milik tim Geek Fam. Yap, nih Juliana gerak-gerak di situ. Coba lihat tuh. Iya. Iya, karena dia tahu mungkin ya. Ada teman-teman dari EVOS Legend yang mungkin yang siap untuk langsung masuk ke dalam dan juga memberikan gangguan, tapi Dream dengan charge yang dia miliki. Ada Guardian Block juga, Versing siap untuk memberikan tumbukan-tumbukannya. Memanggil Renvi, ada Orange Buff yang masih nganggur, yang masih dipukulin dan belum ada pemiliknya sejauh ini. Yep, EVOS Legend nggak mau terlalu memaksakan keadaan. Mereka berfokus lagi untuk kembali setup ulang karena dari segi turretnya aja EVOS Legend di area atas tuh berhasil ngegrogotin, ngeratain tier pertama, tier kedua secara gratis. Geek Fam nggak bisa melakukan defense, sementara dari pemain Geek Fam kayak mereka itu berfokus bersama, udah mulai gerak rame-rame, udah mencoba untuk menanggulangi EVOS Legend yang bersama-sama di area tengah. Itu Numen Blast-nya nggak kena siapa-siapa, tapi Om, 3 turtle berbanding outer turret, inner turret yang hilang seperti ini. Ya menurutku lebih menang yang objektif ya, karena kan turtle tadi bisa spawn terus. Oke. Kalau turret yang hilang, nggak bisa respawn. Nggak bisa spawn lagi ya. Iya, jadi untuk map control nanti lebih lama masuk ke mid game seperti ini bisa diambil EVOS Legends. Wah, teammatch-nya tertangkap basah seorang diri dan naik ke arah satu player dan Renvi berhasil didapatkan. Namun di area yang berbeda ada satu pergerakan dari battery yang langsung diberhentikan begitu aja, double kill bisa didapatkan juga oleh Versing untuk kali ini. Namun dibalaskan dengan satu outer turret yang ada di bagian bottom lane. Versing yang mencoba untuk mundur, namun ada Mebzi yang mungkin udah ke-trigger tapi tidak mau melakukan sebuah lompatan. Ya, sementara itu EVOS Legend mereka bergerak bersama. Geek Fam memilih untuk melawan split push di area bottom lane. Julian mendapatkan tier kedua turret di area bottom lane. Sementara EVOS Legend hanya bisa menukarkan dengan satu turret di area tengah. Mulai balas-membalas tapi Lord yang pertama jatuh ke tangan EVOS Legend. Yap. Ini deh akhirnya mereka mulai bisa mendapatkan langsung ke arah satu objektif yang ada di area river, yaitu Lord nih Om Wawa. Tapi berbanding outer dan inner yang hancur. Ya, dan Swan juga baru akan menuju ke arah dari Demon Hunter Sword dan Luminaire kali ini. Udah punya Enchanted Talisman, check. Udah punya SQ1, check. Ini bakal sakit banget kalau ada yang ketangkap di bagian tengah dengan efek slow. Dan lagi, tadi anti-match dia masih sempat survive dan ada Blade Armor yang juga dibeli oleh anti-match. Wow, ada Blade Armor berarti. Ini Julian bakal sakit nih, kesakitan nih. Iya, ada basic attack yang mungkin bisa dibalikin deh Om Wawa ya. Dan itu akan membuat minus 15% movement speed. Iya. Wah, harus lihat-lihat nih di saat ingin memberikan damage terhadap anti-med. Sekarang Lordnya udah langsung dihilangkan, Electro-Final Blow juga udah langsung terlihat tadi. Berarti ada ultimate yang mungkin masih cooldown. Anti-med terkena event diberikan oleh Popeyus tapi tidak mau dilompatin karena sangat-sangat tebal sekali. Numen Blast-nya nggak kena karena siapapun. Maepsi belum mau lompat tapi reroll langsung dikeluarkan begitu aja. Damage-nya udah mulai terasa. Swan-nya berhasil keluar dari area tersebut tapi di bagian bawah satu base turret-nya akan segera hilang harusnya. Yap, karena anti-match sudah melakukan split-splitnya. Geek Fam gak ada yang berani untuk mendekat, hanya bisa memandang dari kejauhan. Inhibitor di area mid lane harus direlakan bersama dengan Batam, tapi dibuka maju ke area depan. But Crystal di pop up dan Tono dapat memory mendapatkan vision dari belakang. Terlalu maju, Dream sudah tertinggal di area belakang. Tumbang terlebih dahulu tapi Versing jab ke area ini belakang ditambah dengan EVOS Legend merespon dengan sangat cepat, memfollow up dengan on point. Sementara minion masuk, EVOS Legend ingin mendapatkan game ini sekarang juga berusaha untuk melawan defense. Renvi sekuat tenaga dan inilah dia EVOS Legend mendapatkan game yang pertama. Game yang pertama 13 menit tadi hampir ya. Ya, dan juga cukup bersih untuk kedua tim sebenarnya. Tapi lebih karena dari EVOS Legends yang mana masuk mid game, late game yang mereka bagus. Apalagi setelah mendapatkan Lord tadi. Iya. Nah, aku pikir pun tadi itu kayak bisa dipukul mundur gitu loh. Tapi ternyata tidak. Tidak. Karena udah masuk, Hasha. Yang sakitnya itu Brody-nya gak ada yang kontrol. Iya. Brody-nya bebas, terus turn apart memorinya.